kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semua, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Welcome back. Berjumpa lagi dalam ibadah online Campus Connection. Dimanapun teman-teman berada, kita patut bersyukur
untuk setiap penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang baik dan dia setia di dalam kehidupan kita. Hari ini teman-teman, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan diri kita agar firman yang disampaikan ini bisa kita tangkap dengan baik dan tertanam di dalam hati kita. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami sampai dengan detik ini. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Biar firman ini dapat masuk ke dalam hati kami dan mengubah kehidupan kami. Biar Tuhan yang memulihkan segala yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada tahun 1700-an, ada seorang yang bernama John Newton. Dia pergi berlayar bersama ayahnya dengan sebuah kapal dagang. Tidak lama berselang, setelah ayahnya pensiun, Newton terpaksa bergabung di dalam sebuah kapal perang. Situasi di kapal perang tersebut begitu menekan John Newton sehingga dia tidak tahan terhadap kondisi tersebut. Di tengah kondisinya, dia tidak tahan menghadapi tekanan dan kondisi itu. Ia pun memberontak dari kapal tersebut dan melakukan berbagai macam cara agar dia keluar dari tempat tersebut. Kemudian dia memohon agar dia dipindahkan ke sebuah kapal budak yang akan segera berlayar ke Afrika. Singkat cerita, dia pindah ke kapal tersebut dan kemudian dia mulai terlibat di dalam melakukan perdagangan manusia. Dia mulai terlibat di dalam jual beli budak yang ada. Akan tetapi pada satu tanggal 10 Maret 1748, hidupnya mengalami perubahan untuk selamanya. Kapal yang dinaiki oleh John Newton mengalami badai yang hebat dan menakutkan. Ketika kapal tersebut rasanya hampir tenggelam di tengah-tengah badai yang begitu luar biasa, John Newton mulai berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Dan singkatnya setelah itu badai pun mulai mereda. Pada malam itu di kapal, di kabinnya, ia mulai merenungkan belas kasihan Tuhan atas kehidupannya. Melalui iman akan pengorbanan Kristus untuk dia, John Newton dapat mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa secara pribadi. Dan akhirnya ia pun bertobat, meninggalkan dunia perdagangan budak dan memasuki pelayanan Kristiani. Ia menjadi seorang pengkhotbah Injil yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian ia justru lebih dikenal karena lagu pujiannya yang sampai saat ini masih kita dengar dan kita nyanyikan. Lagu yang berjudul Amazing Grace. Lagu ini merupakan kesaksian menakjubkan dari pengalaman John Newton sendiri. Begitulah kasih Allah yang begitu besar bagi John Newton. Dan ini berlaku juga bagi setiap kita teman-teman. Tuhan, Dia sudah menyelamatkan setiap kita manusia. Dia begitu mengasihi manusia. Di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-11 sampai 13 tertulis demikian. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Dikatakan di sini setinggi langit dari bumi. Begitu besar kasih-Nya bagi kita. Sejauh timur dari barat, Dia menjauhkan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Allah begitu mengasihi kita manusia. Allah menebus dan menyelamatkan setiap kita yang percaya. Di ayat yang ke-13 juga dituliskan seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Demikian juga Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kita manusia diciptakan Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah untuk kita berkuasa atas segala ciptaan Allah yang lain dan juga kita bisa menikmati berkat yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah banyak orang di dunia ini yang mengalami kesulitan di dalam mengenal Tuhan sebagai Bapa karena pengalaman dengan figur Bapa di dunia yang kurang mengenakan. Karena punya satu pengalaman buruk dengan figur Bapa yang ada di dunia. Seringkali anak Tuhan tidak bisa mengalami keintiman dengan Bapa karena gambaran Bapa yang dirusak oleh iblis.
Ada beberapa contoh gambaran Bapa yang kemudian sudah dirusak oleh iblis. Yang pertama teman-teman, gambaran tentang Bapa yang sangat otoriter. Segala sesuatu yang diperintahkan harus diikuti. Mau coba berpendapat, langsung dipotong. Mau kasih masukan, mau kasih pemikiran, gak didengar. Pokoknya apa kata saya, ya lakukan aja. Otoriter di dalam segala aspek kehidupan. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan di dalam hidup anak yang mengalaminya. Kecenderungan mereka untuk memberontak akan tinggi. Rasa mau melawan itu ada sebagai pelampiasan. Mungkin gak bisa di rumah karena kalah power, gak bisa di rumah karena ketahan, tapi begitu keluar rumah jadi orang yang memberontak. Gambaran Bapak otoriter ini juga bisa mengakibatkan seseorang sulit untuk mengambil keputusan. Susah milih. Ya, apa-apa kan udah ditentukan. Apa-apa kan sudah diperintahkan. Tinggal ngikut aja. Ini menyebabkan dia jadi susah untuk mengambil keputusan. Karena apa? Ya karena melihat figur Bapak yang seperti ini. Akibatnya karena figur Bapaknya seperti itu, kita menganggap Allah Bapa juga itu sama seperti itu. Bapa itu kejam. Teman-teman, Tuhan begitu mengasihi kita manusia. Dia bukan Bapa yang kejam. Kita kadang-kadang justru malah sering menjauh dari otoritas Allah Bapa karena kita menganggap dia sama dengan tokoh lain yang berotoritas dalam hidup kita. Yang kejam, yang galak, yang otoriter, yang sewenang-wenang. Padahal otoritas sebenarnya adalah pengayoman. Kasih yang Allah berikan bagi kita, kasih yang Bapa berikan bagi kita itu adalah sempurna. Hal selanjutnya teman-teman, ada lagi Bapa yang ingkar janji. Menjanjikan sesuatu yang tidak pernah ditepati. Nanti ya kita jalan-jalan ke kota Bandung ya, nanti kita jalan-jalan ke puncak ya. Lebih tepatnya dia tidak setia dan tidak bertanggung jawab dengan apa yang pernah dijanjikan atau dikatakannya. Hal ini mengakibatkan sebagai anak kita menjadi sulit untuk percaya kepada orang lain. Kita menjadi sulit untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Susah rasanya memberikan kepercayaan kepada orang lain karena kita sendiri sering dikecewakan bahkan oleh orang di dalam rumah kita sendiri. Bahkan oleh Bapak kita sendiri di dunia. Ini yang kelihatan aja ingkar janji. Gimana saya bisa percaya sama Tuhan, sama Bapak yang gak kelihatan. Yang kelihatan aja ingkar janji. Teman-teman, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekali lagi teman-teman, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Allah adalah satu-satunya Bapa yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia setia terhadap semua yang telah dijanjikannya. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, Paulus menuliskan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dikatakan Allah tetap setia. Bahkan di saat kita umatnya tidak setia. Di dalam kitab Bilangan juga ada tertulis Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Mungkinkah ia berfirman dan tidak melakukannya? Allah bukan Bapa seperti di dunia yang bisa ingkar janji. Tetapi ketika dia berjanji, dia pasti akan menepatinya. Ketika dia berjanji, dia pasti akan menepatinya. Ingkar janji itu sebuah celah dan itu bertentangan dengan sifat Allah yang kudus. Kita bisa percaya kepadanya karena dia setia terhadap janji-janjinya. Kemudian teman-teman ada lagi Bapa yang kasihnya bersyarat. Ini hal yang sering terjadi kalau kamu nilainya bagus, kamu baru anak Papa. Kalau kamu menang juara 1 lomba, baru kamu kebanggaan. Kalau kamu ini, kalau kamu itu, kalau kamu ini, baru kamu akan disayang. Kasih yang diberikan bersyarat. Perlakuan seperti ini menyebabkan kita memiliki gambar diri yang tidak sehat. Gambar diri kita menjadi ditentukan oleh keberhasilan. Gambar diri kita menjadi ditentukan oleh prestasi yang kita raih. Gambar diri kita menjadi ditentukan oleh gelar ataupun kesuksesan-kesuksesan tertentu yang kita raih. Padahal seharusnya gambar diri kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Bukan diukur dengan prestasi, bukan diukur dengan pencapaian yang kita dapatkan. Anak yang orang tuanya memiliki kasih bersyarat, maka ia akan selalu memakai topeng dan berpura-pura baik. Kenapa? Karena dia takut tertolak. Kenapa? Karena dia takut dia tidak dikasihi. Teman-teman, dia adalah Allah yang mengasihi tanpa syarat. Dia adalah Bapa yang mengasihi tanpa
syarat. Kita nggak perlu berbuat apa-apa untuk meyakinkan dia supaya dia mengasihi kita. Tetapi kita hanya perlu menerima kasihnya. Dia cuma minta kita datang kepadanya dengan jujur dan sungguh-sungguh. Maka dia akan mengampuni kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Kasih Tuhan, kasih Bapa bagi kita itu tidak bersyarat. Dia menerima kita apa adanya. Satu lagi teman-teman, Bapa yang gampangan. Semua diiyain, semua boleh. Gak ada peraturan, terserah. Kamu mau ngapain aja silahkan. Menjadi apa hasilnya? Anak-anak yang seperti itu. Kamu mau ngapain pun boleh. Hasilnya jadi orang yang suka cari perhatian. Jadi orang yang suka cari pengakuan. Karena apa? Karena dia tidak diperhatikan oleh bapaknya di dunia. Segala diperbolehkan bukan satu hal yang baik. Karena ya apa aja yang dilakukan silahkan. Terkesan jadinya saya gak peduli sama apa yang kamu lakukan. Apapun yang kamu lakukan silahkan. Hasilnya cari perhatian. Hasilnya mencari pengakuan dari orang. Kemudian tidak terstruktur. Apa aja dikerjakan tidak dengan terstruktur. Dan kemudian jatuh bangun di dalam dosa. Kenapa? Ya karena ya segala boleh kok. Segala diperbolehkan, apa aja silahkan dilakukan. Hal ini juga mengakibatkan anggapan bahwa Bapa itu bebas, sembarangan. Sehingga kita terus-menerus jatuh bangun di dalam dosa. Teman-teman, Bapa adalah penuh kasih. Tetapi ia juga Bapa yang adil dan mendidik. Dia akan menghukum kita apabila kita melakukan kesalahan. Amsal 13 ayat 11 sampai 12 menuliskan seperti ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kalau kita hanya menerima kasih, kita akan menjadi anak yang manja. Apabila kita hanya didisiplin tanpa dikasihi, maka kita akan penuh dengan kepahitan. Beberapa contoh gambaran Bapa yang salah ini juga membawa kita kepada hal-hal yang keliru. Kita jadi susah buat mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Kita sulit untuk mengasihi Bapa dan mengasihi sesama kita. Kita nggak mau hidup bagi Tuhan. Atau bahkan kita nggak punya kebahagiaan di dalam hidup kita, alias kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang anak yang yatim piatu secara rohani. Padahal Bapa kita di sorga jauh berbeda dari gambaran Bapa di dunia yang salah tadi. Bapa di sorga selalu mengayomi. Bapa di sorga dapat dipercaya. Bapa di sorga penuh perhatian dan pengampunan. Pengampunannya selalu tersedia bagi kehidupan kita. Bapa di sorga, dia mendisiplin kita dengan kasih. Dan kasihnya tidak bersyarat. Bahkan dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus bagi dosa kita. Supaya kita yang berdosa dapat memperoleh jalan keselamatan. Di hadapan Bapa, isi hati kita lebih utama daripada kinerja. Isi hati kita lebih utama daripada prestasi, daripada reputasi, status sosial dan bahkan fisik kita. Kita mengetahui kebenarannya bahwa Bapa kita yang di sorga selalu mengasihi kita. Bapa kita yang di sorga selalu memelihara kehidupan kita. Bapa kita di sorga kasihnya tidak bersyarat. Dia setia dan dia dapat diandalkan. Bagaimana kita bisa menerima kasih Bapa ini? Bagaimana kita bisa mengalami yang dikatakan Bapa yang mengayomi, mengalami kasih Bapa yang sangat perhatian, penuh pengampunan dan penuh kasih ini. Hari ini teman-teman saya mau membagikan kepada setiap kita beberapa langkah-langkah untuk kita bisa mengalami hal-hal tersebut. Yang pertama, kita perlu untuk bertobat dan menerima kasih anugerahnya. Bapa kita di surga selalu siap untuk menerima kita dan membuka lebar-lebar tangannya untuk kita datang kembali. Hari ini teman-teman, di tengah apapun kondisi kita saat ini, kalau kamu mau untuk menerima kasih anugerah yang Tuhan sediakan untuk kita semua, datang sama Tuhan dan bertobat. Datang sama Tuhan dan bertobat. Berubah dari pola hidup yang lama. Kenapa? Karena saat kita terima Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Teman-teman, yang namanya bertobat itu hanya perlu satu kali. Tetapi menghidupi pertobatan itu setiap hari berkali-kali. Sebagai manusia, kita tetap bisa melakukan dosa walaupun kita sudah bertobat. Menerima kasih Bapa untuk kita
Namun semua itu bukan berarti kita kebal dari dosa. Maka dari itu kita harus terus senantiasa hidup menjalani buah pertobatan kita. Bertobat dan menerima anugerah kasih-Nya. Yang kedua teman-teman, mengakui dan mengampuni perbuatan Bapa yang ada di dunia. Hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita mengakui dan mengampuni perbuatan Bapa kita yang ada di dunia. Kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah dan pasti berbuat salah. Begitu juga dengan Bapa kita di dunia. Bisa jadi karena Bapa kita pun tidak punya sosok Bapa yang benar, dia tidak bisa mencontoh siapapun. So teman-teman, akui kalau memang perbuatan yang dia lakukan adalah tidak benar dan ampuni perbuatannya. Yang namanya mengampuni orang yang bersalah sama kita itu emang sulit. Tapi kita percaya kalau kasih Tuhan yang sempurna itulah yang akan menolong kehidupan kita. Yang ketiga teman-teman, mohon ampun atas pandangan yang salah tentang Bapa. Setelah kita mengampuni Bapa kita yang ada di dunia, ubahlah cara pandang kita tentang Bapa kita di surga. Mohon ampun sama Tuhan kalau selama ini kita masih meragukan kuasa-Nya. Mohon ampun sama Tuhan kalau kita masih meragukan kasih-Nya. Mohon ampun sama Tuhan bahkan mungkin kalau kita masih meragukan keberadaannya. Kita berkomitmen kalau mulai dari generasi saya dan generasi di bawah saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, karena itulah yang terjadi pada saat kita mohon ampun atas pandangan yang salah tentang Bapa. Kita tidak akan meneruskan pandangan yang salah itu kepada anak cucu kita nantinya. Mohon ampun atas pandangan yang salah terhadap Bapa kita di dunia. Dan yang keempat teman-teman, belajar mengenal Bapa kita yang di sorga dan membangun hubungan yang intim dengannya. Yang terakhir teman-teman ini, belajar mengenal Bapa kita di sorga dan membangun hubungan yang intim dengannya. Gak ada cara yang lain kalau kita mau mengenal dan mengetahui isi hati seseorang selain dengan kita membangun relasi dengan orang yang bersangkutan. Sama seperti jika kita mau mengenal Bapa kita di sorga, kita harus membangun relasi dengan intens dengan Dia. Caranya simpel, ambil waktu pribadi untuk berdoa, ambil waktu untuk mendengarkan firman-Nya, membaca Alkitab, kemudian gak menjauhkan diri dari orang-orang yang memang sudah Dia tempatkan di sekitar kita untuk membangun dan menolong kita. Lewat hal-hal ini, kita bangun relasi kita dengan Bapa kita di sorga. Teman-teman, saya harap hari ini dimanapun kita berada, kita sadar kalau kita ini adalah anak-anak Bapa di sorga. Kita berharga, kita diciptakan sesuai dan serupa dengan gambarannya. Sekalipun kita memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan, sekalipun kita memiliki pengalaman yang mungkin menyakitkan dengan Bapa kita di dunia, satu hal kebenaran yang harus kita ketahui, Bapa kita di sorga adalah Bapa yang sempurna. Bapa kita di sorga adalah Bapa yang kasih dan kuasanya tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Amin. Mari teman-teman, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Tuhan, hari ini kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Kami minta ampun sama Tuhan kalau misalkan kami masih punya pandangan yang salah terhadap Engkau. Bapa, hari ini kami minta kekuatan daripada-Mu untuk kami melepaskan pengampunan bagi Bapa kami di dunia. Tuhan, hari ini kami minta kekuatan daripada-Mu untuk merubah cara pandang kami. Kami minta Tuhan Kau yang memulihkan apa yang menjadi luka di dalam hati kami. Hari ini kami datang, kami buka hati kami. Kami mau katakan Tuhan sembuhkan kami. Tuhan pulihkan kami. Kami gak mau simpan kepahitan. Kami gak mau simpan cara pandang yang salah. Kami gak mau menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami gak mau bawa beban ini terus-menerus seumur hidup Tuhan. Kami mau lepas dari beban ini. Kami mau hidup dengan maksimal. Kami mau hidup dengan penuh pertobatan, menjalankan pertobatan kami dari hari ke hari. Tuhan, tolong kami. Tuhan, bantu kami. Biar kami juga bisa membangun hubungan, relasi yang erat dengan Engkau. Biar kami bisa punya satu relasi yang intim dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau lihat kami menjadi manusia yang baru. Kami menjadi manusia yang utuh. Kami menjadi manusia yang berdampak kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan hari ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Aku melepaskan berkat bagi mereka di tengah-tengah keluarga mereka.
biar ada pemulihan yang Tuhan berikan. Hubungan antara bapa dengan anak yang dipulihkan, hubungan antara anak dengan orang tuanya yang dipulihkan, di antara saudara-saudara yang ada, biar ada kasih Kristus, damai sejahtera itu ada di tengah-tengah rumahmu yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluargamu. Biar ada hikmat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupanmu yang memampukan engkau untuk mengambil keputusan demi keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan, mengambil keputusan demi keputusan di dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Tuhan yang memberikan kesehatan di dalam kehidupanmu, dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit. Terimalah sukacita yang daripada Allah dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita anak-anaknya. Tuhan, Dia adalah Bapa yang mengasihi kita anak-anaknya. Jangan biarkan pengalaman buruk kita dengan Bapa yang ada di dunia menghancurkan gambaran Bapa yang sejati. Karena Dia, Bapa di sorga yang begitu mengasihi kita anak-anaknya. Dia Bapa yang tidak pernah ingkar janji. Dia setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang tertera di layar ini. Ada para pendoa, ada para konselor yang siap untuk melayani teman-teman semuanya. Tetap semangat menjalani kehidupan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati.